Wankawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta tentang penegasan sikap tolak kezaliman proyek PIK 2, selamatkan rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Masyarakat Banten merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. Dalam Perpres ini, proyek PIK 2 tidak lagi masuk dalam daftar PSN, sehingga proyek ini tak lagi dapat menjual narasi proyek strategis nasional untuk merampas tanah rakyat Banten sebagaimana sebelumnya telah dilakukan. Hanya saja, proyek PIK 2 hingga saat ini tidak dihentikan. Di lapangan, sejumlah pengurukan lahan hingga reklamasi sejumlah bibir pantai tetap dilakukan. Sejumlah pagar laut juga masih kokoh berdiri. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tegas menolak segala bentuk kezaliman proyek PIK 2 dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk stop seluruh kegiatan proyek PIK 2. Karena segala bentuk kezaliman termasuk tetapi tidak terbatas pada perampasan tanah rakyat di darat, perampasan wilayah perampasan wilayah sungai dan laut, baik dengan modus tipu muslihat, intimidasi dan kriminalisasi, baik dengan status PSN maupun tanpa status PSN, adalah bagian dari bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan yang wajib ditolak karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, corak khas kezaliman proyek PIK 2 salah satunya adalah melalui modus operandi memanfaatkan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang enggan menjual tanahnya kepada Agung Sedayu Group, seperti yang dialami oleh Haji Fuad dan Charlie Chandra, juga ratusan orang lainnya yang sudah menjadi korban kriminalisasi. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan dengan memastikan aparat penegak hukum tidak lagi melakukan kriminalisasi dan mengembalikan marwah dan wibawa lembaga kepolisian sebagai lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ketiga, untuk memastikan kehadiran negara memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten yang telah menjadi korban proyek PIK 2, maka kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk penindasan rakyat Banten. Presiden harus memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi rakyat Banten, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang memperbaiki kinerja melayani rakyat. Keempat, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Banten agar diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Demikian pernyataan bersama disampaikan Banten, 5 April 2025. Forum Akademisi Rakyat Banten, Forum Akademisi Tokoh Ulama dan Advokat Banten Jakarta, tertanda 1. Kiai Mbah Mulyasari, Ketua Forum Silaturahmi Tokoh Ulama Akademisi Banten. 2. Ahmad Wazinuddin SH. 3. Dr. Ratus Kiai Haji Muhsinin MSI. 4. Majen TNI Purnawirawan Sunarko. 5. Dr. Kiai Haji Sabra Wijaya. 6. Majen TNI Purnawirawan Samsu Jala. 7. Dr. Andes Kiai Sanwani. 8. Edi Mulyadi. 9. Dr. Ratus Haji A. Rasid MSI. 10. Menuk Wulandari dari ARM. Dan 11. Marwan Batubara serta sejumlah tokoh lainnya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya naik ke sana boleh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita bicara tentang negara atau penyelenggara negara, itu unsur utamanya kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat, dan daerah. Nah, pidato Pak Prabowo waktu dilantik itu kan
komitmen untuk menghilangkan negara dalam negara. Tapi dalam praktek kan sebetulnya ini belum ada realisasinya gitu, masih jauh dari harapan. Itu satu hal yang perlu kita catat. Dan yang kedua, ya artinya itu bahwa negara PIK 2 itu masih berlanjut, meskipun pemerintah sudah menerbitkan yang namanya PP nomor 12 2025 tentang RPJMN, bahwa tadi Mas Koji Nurdin sudah menyebutkan sudah tidak ada lagi yang namanya rempang atau PSNT 2. Oke, tapi di lapangan kan masih berjalan. Dan negara PIK itu masih ada dan masih didukung polisi, preman, menteri-menteri terkait. Gitu. Artinya, kalau kita berharap kepada negara yang di pusat, yang dilakukan kan sebetulnya bagaimana ini orang-orang yang sudah terlibat kejahatan tingkat tinggi ini bisa lolos. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Memproses di darat, di laut. Di darat kejahatan lebih fatal. Orang terbunuh sampai sudah banyak. Aset negara dirampok. Rakyat diintimidasi dan rakyatnya dikuasai. Laut itu yang mungkin yang terkena nelayan. Mungkin ya, atau akses pelabuhan dan sebagainya, tapi tidak sebesar yang ada di darat. Dan itulah yang diproses. Begitu diproses ada pagar itu di 16 desa. Yang diproses hanya 1 desa. Lalu yang diproses itu kepala desa. Penyelenggara negara yang lain sampai ini bisa terlaksana itu kemana? Di mana diprosesnya? Itu kan menunjukkan bahwa negara PIK 2 itu masih ada, masih eksis sampai sekarang. Nah, sementara kita berharap sebetulnya negara yang di pusat itu oke lah, mungkin tidak bisa kita harap, tapi yang di daerah. Saya ingat ke kantor ibu dulu beberapa bulan yang lalu di DPD kita diterima anakku, Pak Mursalim dan sebagainya. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana menggugah negara yang diwakili oleh DPD, anggota DPD itu untuk juga bersama-sama, termasuk dari DPRD kita demo tuh sebelum puasa. Yang waktu itu ketemu diterima tapi tidak jadi karena tidak diterima oleh pimpinan. Yang saya juga menyayangkan kenapa tidak dilanjutkan saja karena sudah ada yang menerima. Tapi oke lah, itu kita banyak kepala. Tapi intinya seandainya pun negara di pusat sana seperti itu mencari-cari jalan untuk meloloskan penjahat-penjahat ini, yang ada di daerah saya harapkan itu apakah itu yang namanya bupati, wali kota sampai ke level misalnya kecamatan, camat, anggota DPRD dan sebagainya. Jadi saya harap kita bersatu. Itu yang saya kira yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita bicara kejahatannya seperti apa, ini sudah kejahatan yang namanya state corporate crime antara pejabat negara dengan pihak swasta itu bersatu melakukan apa? Melakukan kejahatan sistemik. Sehingga yang namanya DPRD, DPR, menteri-menteri, polisi, KPK sudah dilapori juga, itu sudah tidak bisa kita harapkan. Itulah sebabnya kami berulang-ulang sebetulnya menghimbau kita semua, terlepas bahwa banyak upaya pecah belah, tapi yang masih punya komitmen ini bersatu. Sebelum puasa, kami merencanakan mau bikin buka puasa bersama. Dengan siapa? Dengan kiai-kiai yang mengelola pondok pesantren. Salah satunya kita koordinasi dengan Pak Kiai Ofa. Kita juga datang ke Kiai Kurtubi. Ya, tapi karena waktu sangat mepet, maka tidak mungkin kita lakukan. Persiapannya tidak memungkinkan itu dilaksanakan. Nah, sekarang mumpung ada momentum Lebaran atau bulan Syawal, mungkin setelah ini kita bersatulah. Saya harapkan nanti seperti Pak Surwaidi saya sebutkan tadi ya, kita follow up
semua unsur negara di daerah ini, DPRD, DPD, atau siapapun itu, dari pondok pesantren, kiai-kiai misalnya bersatu untuk kita bikin acara besar. Karena harapan kita kepada penyelenggara negara yang harusnya menegakkan hukum, ini sudah tidak ada. Tidak bisa kita harap. Mereka sudah disandra, sudah dijinakkan oleh yang namanya aduan. Jangankan Menteri Kapolri, kita mau datang ke Kapolri misalnya, orang Prabowo aja sudah seperti itu, tidak berdaya gitu. Tapi bukan berarti kita mau menurunkan Prabowo. Maksud saya dengan rakyat misalnya ratusan ribu datang ke acara halal bihalal dalam rangka menolak PIK, maka itu kan lain, akan diperhitungkan. Itulah yang saya harapkan. Nah, saya teringat, saya pernah berkali-kali itu datang ke namanya Universitas Mula Warman di Samarinda. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu ada yang namanya Blok Mahakam, Blok Migas di Kalimantan Timur, penyuplai gas yang nanti jadi LNG untuk diekspor ke luar negeri. Nah, itu sudah dikelola oleh yang namanya Total dari Prancis selama setengah abad. Waktu itu pejabat negara kita coba untuk memperpanjang, padahal Pertamina mampu. Lalu mereka melakukan apa sih Total punya Prancis ini untuk bisa mendapat perpanjangan? Mereka kasih CSR, mereka kasih mahasiswa beasiswa ke Prancis dan sebagainya. Ya, enggak, maksud saya ingin memberi contoh. Saya bilang kepada mahasiswa, Anda dikasih dapat beasiswa, Anda dikasih CSR, itu cuma permen. Yang diambil mereka tiap hari itu triliunan rupiah. Nah, ini juga sama. CSR, Anda dikasih CSR lalu tidak bersikap. Itulah yang saya ingatkan, bahwa kita akan terus coba diadu domba, dijadikan objek seandainya kita tidak bersatu. Nah, harapan kita sebetulnya, saya tidak bilang bahwa proses hukum tidak penting, cara mereka salah, tapi korban sudah jatuh, jangan lupakan itu. Jadi yang kita minta itu sebetulnya, di samping proses hukum supaya diluruskan, korban ini harus diberi kompensasi dan pelakunya itu harus dihukum. Dan itu yang tidak ada. Jadi kita misalnya, oke, seandainya nanti dia perbaiki cara proses hukumnya, lalu kita lupakan perampokan aset negara, penindasan rakyat. Ini kan tidak bisa. Jadi artinya paralel. Kita harapkan bersama-sama semua rakyat Banten untuk supaya penegakan hukum itu dilaksanakan. Lalu kalau memang sudah nyata kejahatannya, ya jangan diteruskan. Yang kita minta justru kompensasi. Yang salah satunya itu tuntutannya adalah sekitar 600 triliun oleh teman-teman yang dikoordinir oleh Mas Hohimudin di PN Jakpus. Jadi saya kira itu masih ada waktu untuk kita merencanakan bikin acara besar. Saya tadi malam koordinasi dengan Pak Said Didu. Untuk ini juga kita bahas. Sebelum puasa, Pak Said Didu itu sempat mengatakan dengan terbitnya PP 12/2025 yang membatalkan PSN, itu otomatis ini tidak PSN P2 salah satunya, termasuk Rempang, itu sudah tidak mungkin kan ini diteruskan, dan itu kita katanya mungkin perlu syukuran potong kerbau atau apa begitu ya. Waktu itu pernah juga kita bahas ya. Tapi intinya sebetulnya yang lebih penting adalah menggalang rakyat, perlawanan rakyat supaya proses hukum ditegakkan, pelaku kejahatan ditangkap, diadili, dan rakyat yang sudah jadi korban itu dikompensasi. Kemudian taman mangrove yang dirampok itu dikembalikan kepada negara. Ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kita datang jauh-jauh ke sini sebetulnya untuk bagaimana kita bisa bersatu bersama. Dari luar Jakarta, dari luar Banten maksudnya. Dari luar Banten dan dari Banten untuk bisa sama-sama bersatu. Saya kira kezoliman itu sudah sangat nyata. Korban sudah berjatuhan.
pelanggaran hukum itu sudah lebih dari cukup fakta-faktanya. Lalu untuk penegakan hukumnya kita sudah tidak punya harapan untuk terjadinya penegakan hukum oleh siapa? Oleh penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, DPR, polisi dan sebagainya. Maka yang tersisa itu adalah perlawanan rakyat. Karena itu saya kembali kepada usul di awal tadi, bahwa kalau perlawanan rakyat itu besar, masif, itu akan diperhitungkan. Kalau 100, 200 ribu, 2000 itu kita sudah sering melakukan dengan Pak Narko dulu di depan DPR, depan KPU, depan MK, tidak diperhitungkan. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, kezoliman tidak ada harapan. Saya harapkan bisa menggalang perlawanan rakyat yang momentumnya tadi saya sudah sebutkan dalam rangka halal bihalal. Kita adakan misalnya di tempat yang sudah dibebaskan itu, kalau memang bisa kita kampanyekan selama 2 minggu, targetnya misalnya 100 ribu, itu jadi perhitungan bagi rezim dan mungkin bisa jadi alasan bagi Prabowo untuk bersikap. Itu, jadi usul saya begitu. Mari ada hal konkret yang kita hasilkan dari sini untuk terus melakukan koordinasi, konsolidasi dengan semua unsur yang ada di Banten, termasuk tadi yang disebutkan dengan Tripilar, dengan misalnya pondok pesantren yang ada Pak Sulaiman Effendi, ada Kiai Opa dan sebagainya. Jadi semua unsur, tapi ini memang kita siapkan sungguh-sungguh supaya yang kita hasilkan itu signifikan dan diperhitungkan. Itu saja Pak usulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1